Halo semuanya, dalam upaya menjawab tantangan transportasi berkelanjutan di wilayah 3T dan wilayah pariwisata di Indonesia, kami menciptakan inovasi yang luar biasa yang bernama Zero Emission Public Transport atau disingkat ZIPTI. Ada 6 urgensi yang menjadikan sebagai inovasi di inovasi kami. Yang pertama yang kita lihat adalah minimnya transportasi umum di wilayah 3T. Wilayah 3T rentan terhadap krisis energi, tapi di sisi lain ada ketergantungan pada bahan bakar fosil di Indonesia mencapai 97%, yang bisa dilihat pada data kanan yang pertama. Lalu akan mengakibatkan emisi karbon tinggi dari pembangkit energi konvensional yang bisa dilihat dari data kedua di sebelah kanan saya. Lalu, tanpa kita sadari, ada potensi energi surya yang sangat besar di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar ketiga di sebelah kanan saya, berwarna merah itu adalah wilayah bagian timur di Indonesia yang bisa menjadi potensi energi surya yang sangat besar di Indonesia di wilayah timur seperti Papua, NTT, NTB, dan wilayah timur lainnya. Lalu kita bisa berkolaborasi menjadi transportasi berkelanjutan dan juga pariwisata berkelanjutan untuk bagi masa depan Indonesia. Selanjutnya ada inovasi ZPT. Yang pertama ada sarananya yaitu minibus atau elf bertenaga surya yang sama sekali tidak menghasilkan gas emisi CO2 dan berkemandirian secara energi. Lalu sebagai prasarananya yaitu ada depo berbasis panel surya yang kami lengkapi dengan panel surya pada bagian atas atap supaya matahari terserap secara maksimal. Lalu fungsi lainnya yaitu sebagai tempat peristirahatan ZPT, sebagai tempat pemeliharaan, pembersihan, dan juga pemeliharaan. Yang terakhir adalah photovoltaics, itu sebagai energinya atau teknologinya sendiri yang kami terapkan pada ZIPTI ini, yang dimana terdapat pelacak daya, panel surya, baterai litium, dan juga penggerak motornya, sehingga menjadikan ZIPTI ini secara berkelanjutan dan transportasi yang hijau. ZIPTI berdampak kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat inovasi kami. Yang pertama bagi dampak lingkungan, dia tidak akan mengeluarkan emisi karbon dioksida, rendah jejak karbon, dan udara akan menjadi bersih. Yang kedua ada dampak terhadap industri nasional, akan menumbuhkan hilirisasi industri nikel dan baterai, lalu mendorong tumbuhnya industri dan nasional panel surya. Yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi, di mana akan terbukanya aksesibilitas untuk semua kalangan masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas, dan terbukanya lapangan kerja hijau. Lalu terbentuknya logistik dan perdagangan lokal yang akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Yang keempat, dampak bagi pemerintah. Kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia mempunyai target net zero emission pada tahun 2060 dan inovasi kami mendukung SDGs nomor 7, 9, 11, dan 13. Model replikasi kami bisa diterapkan pada wilayah 3T, kepulauan, dan kawasan konservasi. Dari kami, Sekian dan terima kasih.